Jangan jadikan pertanyaan tentang hari Sabat sebagai spesialisasi pertama Anda. Apa yang dapat kita lakukan? Anda harus menjangkau masyarakat dengan topik-topik praktis. Topik-topik yang praktis. Jadi, jangan langsung dengan apa? Teologi, ayat demi ayat, dan lain sebagainya. Sehingga kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang sederhana, namun akan kena dan akan dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang memiliki intelijensi tinggi sekalipun. Ya. Kalau kita minta kepada kuasa Roh Kudus, berikanlah pernyataan yang akan dapat membawa orang-orang pintar ini untuk menerima Engkau Tuhan. Kalau itu kita minta kepada Roh Kudus akan memberikan kepada kita ya. Roh Kudus pasti akan memberikan kepada kita. Pelajaran kita kemudian diakhiri dengan satu pertanyaan. Apa sajakah jembatan ya? Jembatan dari poin penghubung yang bisa Anda pikirkan, yang dapat membuka kesempatan-kesempatan bagi sebuah pembicaraan yang lebih dalam dengan orang-orang lain yang memiliki kontak dengan Anda. Orang-orang lain yang tidak memiliki pandangan hidup. Orang-orang lain memiliki ilah-ilah yang berbeda dengan kita. Apa kira-kira jembatan yang dapat kita bangun? Jembatan kita bangun supaya mereka bisa bertemu dengan kita dan menerima, dapat kita ajarkan kebenaran tersebut ya, dapat kita sampaikan kebenaran tersebut. Jadi menarik sekali pelajaran kita pada malam hari ini. Kita coba melihat metode Paulus dalam menjangkau orang-orang yang memiliki pandangan hidup yang berbeda. Bagaimana kelanjutan dari pelajaran tadi malam? Metode Paulus dalam menjangkau orang-orang terpelajar, tapi sekarang lebih fokus menjangkau orang-orang yang memiliki pandangan hidup, pandangan berpikir yang berbeda dengan kita. Kalau kita lihat di Athena ya, pada saat Paulus di Athena, Kisah Para Rasul 17 ayat 17 katakan apa ya? Di sana dituliskan apa? Ini pendahuluannya ya. Karena itu, di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Pada saat ini kita dapat melihat ada 3 kelompok orang, 3 kelompok manusia di Athena yang sedang dicoba untuk dijangkau oleh Rasul Paulus. Yang pertama, yang paling gampang, yaitu menginjil ke rumah-rumah ibadat atau sinagoga, ya, bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi yang sudah memiliki pandangan hidup, worldview, cara berpikir, pengharapan yang sama dengan Rasul Paulus. Sekarang Rasul Paulus tinggal perkenalkan Yesus Kristus kepada mereka yang sedang menantikan Yesus Kristus atau berpikir bahwa Yesus belum datang. Sama-sama memiliki keyakinan, kepercayaan kepada Yahweh. Sekarang Rasul Paulus coba menjangkau mereka. Jadi dia mulai dengan apa? Dia mulai dengan hal yang dapat dicapai dulu. Ya, dia mulai. Lalu kemudian dia kelompok kedua, ia menginjili orang-orang bukan Yahudi, tapi mereka itu yang sudah mendengar tentang Yudaisme, yang sudah mendengar tentang agama Yahudi dan percaya juga dengan percaya dengan Allahnya orang Yahudi, Yahweh ya. Jadi ia menginjili orang-orang bukan Yahudi yang takut akan Allah dimanapun mereka berada. Oke, sekarang ini orang-orang yang tetap masih memiliki orang-orang yang bukan Yahudi, tapi mereka minimal memiliki kedekatan dari sudut keagamaan mereka dengan orang Yahudi. Tapi poin yang ketiga ini yang paling berat, yang paling parah ya, dengan kata lain ya. Ia menginjili di pasar atau di alun-alun, atau nama istri kalau Anda pergi ke Timur Tengah, Anda dapati orang sebutkan agora. Agora itu adalah alun-alun atau pasar ya. Dia akan menginjili orang-orang kafir yang sedang berbelanja atau mengadakan dialog filosofis di sana. Jadi pasar atau alun-alun itu bukan hanya tempat orang jual beli, orang atau memamerkan sesuatu seperti pertunjukan dan lain sebagainya, tapi juga khususnya di zaman Rasul Paulus, alun-alun pusat kota yang juga tempat pasar, tempat di mana para filsuf itu bertukar pikiran. Para filsuf mencoba untuk adu siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih benar dalam berpikir dan lain sebagainya. Jadi Paulus juga menginjil kepada mereka. Nah, kalau dia mau gampang, Rasul Paulus itu ya cuma di kelompok pertama dan kedua. Nggak usah pusing-pusing di kelompok ketiga, karena itu akan ribet, orang bilangnya. Akan lebih rumit berbicara dengan orang-orang yang memiliki memiliki pola pemikiran yang berbeda. Ya, itu lebih sulit untuk dijangkau. Tapi kenapa Paulus berani-beraninya dia? Artinya kayak saya misalnya ya. Saya untuk tiba-tiba saya berbicara ya di luar lapangan
pertandingan sepak bola, lalu saya mulai berkhotbah di situ. Ya mungkin gimana itu ya? Mungkin orang-orang pikir nekat betul ya. Saya tidak menganjurkan ini karena, tapi poinnya seperti itulah ya, kurang lebih seperti itulah yang terjadi pada saat itu. Ya, Rasul Paulus di tempat orang-orang dengan kesibukan mereka masing-masing, tapi dia juga apa? Pergi ke tempat tersebut. Apakah kita juga dapat lakukan? Nah, nanti kita akan lihat juga di bagian terus dari tambahan ini ya. Anyway, dia berpergi ke situ ya, dia sedang pergi juga. Nah, kenapa Paulus berani? Karena ini kuncinya. Ini kuncinya. Kisah para Rasul 17, satu ayat sebelumnya itu berbicara tentang apa? Sementara Paulus menantikan si Silas dan Timotius di Athena, mereka masih di Makedonia ya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, ya, sangat sedih hatinya melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nanti kita akan lihat tentang patung-patung berhala, tapi mari kita lihat poin pertama dulu ini. Sangat sedih hatinya. Sedih hatinya, bahasa Inggrisnya, his spirit, roh yang ada dalam dirinya, was provoked within him. Ada yang sedang bergolak, roh ada sedang bergolak dalam hatinya. Ini dapat memiliki beberapa poin di sini. Yang poin pertama adalah, kenapa dia sedih? Sedih melihat Allah yang tidak diyakini oleh orang-orang Athena. Sedih, ya. Oke, di sinagog Allah yang sama disembah. Bertemu dengan orang-orang yang bukan Yahudi, tapi mereka percaya Allah, dia tidak sedih hatinya. Kenapa? Karena mereka orang-orang bukan Yahudi ini sudah meyakini Allahnya Rasul Paulus. Ya. Tinggal ditunjukkan tentang apa? Juru selamat itu. Jadi, tapi dengan orang-orang yang apa? Yang ada di Agora ini, di alun-alun, dan kemudian Areopagus yang kita pelajari tadi malam dan saat ini juga, dia melihat orang-orang yang tidak meyakini Allah yang sama. Tidak meyakini Allah yang sama. Jadi sedih dia melihat Allah yang tidak diyakini oleh orang Athena. Sedih, poin kedua. Sedih melihat orang-orang Athena yang belum menerima. Ya, belum mengenal, tapi sekarang belum menerima kasih Yesus Kristus. Rasul Paulus kan sudah merasakan, aduh saya tadinya, saya sudah menerima Allah, ya Yahweh, tapi saya tidak menerima Yesus Kristus. Saya bahkan menganiaya pengikut-pengikut Yesus Kristus. Tapi setelah saya menerima Yesus Kristus, waduh, dalam keadaan apapun, dalam penderitaan sekalipun, saya menerima damai surga, sukacita surga. Saya dapat di dalam penjara sekalipun, saya dapat apa? Saya dapat menyanyi, memuji besarkan nama Tuhan karena kasih Kristus. Dia ingin agar kasih yang sama ini juga dialami oleh orang-orang di Athena. Tapi poin yang ketiga, kalau kita lihat dari kata bahasa Inggrisnya, dari bahasa aslinya, yaitu his spirit was provoked within him. Maka kita lihat di sini adalah apa? Dia sedih hatinya. Ada roh yang apa? Yang mendesak di dalam dirinya. Ya. Sedih hatinya kenapa? Karena dia diisi oleh Roh Kudus untuk menginjili mereka yang tidak tahu, mereka yang menyangkal Allah yang benar, dan sedang berada dalam kekosongan berhala-berhala yang tidak berarti. Mereka mendirikan begitu banyak berhala karena tidak ada satu berhala pun yang bisa memenuhi kekosongan mereka. Kalau ada yang kekosongan dalam rumah tangga, tidak punya anak, mereka bersembah kepada dewa ini. Kalau kekosongan oleh sebab ada kekurangan dalam hal panganan, mereka sembah lagi Allah yang lain, ilah yang lain. Begitu banyak berhala-berhala yang ada. Ya, hingga tidak heran, Kisah 17 ayat 16 juga bicara apa ya? Bahwa kota itu, dia sedih hatinya karena ia melihat apa? Kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Penuh dengan patung-patung berhala. Ada bahkan penulis di zaman Romawi yang melihat kota Athena dan mengatakan apa? Di Athena itu dikatakan lebih banyak patungnya daripada orang. Ada yang katakan di Athena lebih banyak patung. Kenapa? Karena orang Athena ingin mengisi kebutuhan mereka. Didirikanlah satu patung. Oh, ini patungnya si ini. Oh, mari kita sembah supaya mudah-mudahan kita dapat berkat, kita dapat apa? Kita dapat sesuatu yang dapat diperoleh dari dewa ini yang kita persembahkan. Kita dirikan patung, kita dirikan mesbah, kita sembah. Jadi mereka terus buat, jangan sampai ada yang tidak disembah. Kalau bisa semua yang orang bilang, oh sembah dewa ini, oh sembah dewi ini, sembah dewa ini, sembah dewi itu, dan lain sebagainya. Mereka dirikan dan mereka mau sembah supaya ada kekosongan demi kekosongan dapat diisi oleh penyembahan mereka kepada dewa-dewi yang mereka dirikan. Jadi apa di sini? Kita lihat. Pernyataan pendahuluan Paulus apa? Titik persamaannya apa? Ya, Kisah para Rasul 17-22 kita pelajaran kita malam hari ini. Paulus berdiri di depan dewan Yunani, Areopagus, dan berkata, hai orang-orang Athena,
Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Dia mulai dengan satu apa? Dengan satu pernyataan yang betul-betul jujur. Dia bukan sedang memuji-muji. Seringkali kita baca buku-buku, oh kalau kita mau mendapatkan apa penjualan dari buku, penjualan daripada kita, oh kita puji-puji, cari dulu apa yang baru kita puji. Oh tidak, ya. Mungkin lebih tepat kalau kita memuji dengan jujur. Dan Paulus memulai ini dengan kejujuran, ya. Bukan supaya apa yang dia mau jual itu dapat dibeli oleh orang-orang yang sudah sumringah hatinya karena dipuja-puji. Bukan. Tapi Paulus melihat ini dari satu kejujuran yang dia lihat. Dan dia katakan apa? Aku lihat. Itu satu fakta. Bukan satu hal yang dibuat-buat atau dilebih-lebihkan. Ya. Bukan sesuatu hal yang ditambah-tambah, dibuat bunga-bunga oleh Rasul Paulus. Bukan. Dia memang lihat. Dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Very religious. Oke. Sangat apa? Sangat memiliki keagamaan, ya. Mereka memiliki keagamaan, ya. Nah, kalau kita lihat cukup menarik kata yang digunakan oleh Rasul Paulus di sini adalah kata daimon. Itu dari dua kata bahasa Yunani, ya. Yaitu deido itu berarti takut, lalu daimon itu berarti ilah. Jadi sebenarnya mereka beribadah, ya sangat beribadah itu karena untuk kesalehan, tapi pada saat yang bersamaan karena ketakutan atau tahyul mereka. Oh, kalau saya tidak beribadah, maka saya dapat apa? Saya dapat hukuman daripada dewa dan dewi ini. Jadi ibadah mereka bukanlah ibadah yang sesungguhnya karena walaupun itu adalah satu kesalehan, tapi juga diikut sertakan di dalamnya itu apa? Ketakutan atau adanya tahayul. Oh, kamu kalau tidak nyembah dewa ini yang ada di ujung situ, kamu akan dapat masalah dan lain sebagainya. Jadi sangat beribadah dikatakan, ya. Sangat beribadah. Kenapa? Mereka banyak sekali patung-patung, ya, sangat beribadah kepada patung-patung, ya. Untuk kenapa? Untuk memastikan perkenanan, ya, untuk supaya para dewa dan dewi itu berkenan kepada mereka, memberkati mereka, melindungi mereka, memberkati mereka, berkenan kepada mereka. Jadi untuk memastikan perkenanan para dewa, maka orang Athena hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Itu intinya. Ketakutan terus-menerus akan murka dewa dan dewi. Dan mereka selalu berusaha untuk menenangkan dewa dan dewi mereka. Dan tidak mengherankan jika mereka mendirikan altar bagi dewa manapun, dewa atau dewi manapun yang akan membawakan mereka ketenangan. Jadi kita lihat orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang di atas sana, yang sudah berada di atas, ya. Kita pikir karena mungkin pengetahuan mereka, kekayaan mereka, kekuasaan mereka. Tapi sesungguhnya banyak orang yang di atas sekalipun itu tidak tenang. Ya, saya sudah pernah bahas waktu lalu. Elon Musk yang sudah punya segala sesuatu boleh dikatakan, ya, dapat membeli segala sesuatu. Tapi dia katakan apa? Saya tidak bisa membayangkan. Saya sangat takut kalau setiap malam saya harus tidur sendirian. Kenapa? Dia membutuhkan seseorang, ya, kekasih. Dia membutuhkan seorang wanita yang dapat memberikan ketenangan kepadanya. Ya. Elon Musk itu orang yang paling kaya. Saya sudah sering bahas tentang dia, ya. Tapi itulah, ya, siapapun umat manusia dalam dunia ini, kita selalu memiliki ada saja hal-hal yang kurang. Dan itu coba diisi oleh orang Athena itu dengan dewa ini, dewi ini, dan sampai begitu banyak. Ya. Dan disinilah Rasul Paulus masuk. Setelah dia memberikan, ingat, dalam berdialog, dia mulaikan dengan apa? Satu hal yang positif. Dia memuji mereka. Memuji berdasarkan fakta, memuji secara jujur berdasarkan fakta. Itulah dialog, bukan debat. Debat siapa yang benar, siapa yang salah. Kita tindis yang pihak yang kedua, kita tindis, kita meninggikan diri kita. Itulah perdebatan. Tapi dari sini kita lihat Rasul Paulus mencoba untuk mencari satu posisi di mana kita saling dapat apa? Saling menghormati. Dia mulai dengan memuji mereka, ya. Apalagi setelah dia memulaikan dengan satu titik persamaan, oke? Rasul Paulus juga seorang taat yang beribadah. Orang Athena juga taat yang beribadah. Dari titik persamaan ini, kemudian dia tiba kepada titik kontak, oke? Persamaan, dia penghormatan, titik persamaan, ketaatan, tapi kemudian sekarang masuk kepada titik kontak, oke? Setelah pujaan terhadap apa? Ibadah mereka, ya, kerohanian mereka, ya, religiosity-nya mereka. Kemudian sekarang dia mulai masuk titik kontaknya itu apa? Dia melihat ada sesuatu yang sedang kurang tapi bisa diisi. Rasul Paulus ingin melihat satu titik di mana dia bisa, satu titik yang dimiliki orang Athena,
tapi Rasul Paulus juga akan mulai dari titik tersebut, dari titik kontak tersebut, ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Dikatakan apa? Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan apa? Kepada Allah yang tidak dikenal. Kalau Anda baca Alkitab Anda dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, wah itu kepada Allah yang tidak dikenal, ya. Itu ditulis dalam apa? Dalam kalimat bahasa Yunaninya itu capital letter, yang kita akan lihat capital letter, dan ada di tengah-tengah. Jadi itu difokuskan betul. Yang ditulis oleh orang-orang Athena, dan ini dimulaikan dari situ oleh Rasul Paulus. Kepada Allah yang tidak dikenal. Aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang akan kuberitakan, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi dia mulai dari sudut pandang mereka. Dari titik pertemuan itulah kemudian dia mulai apa? Dia mulai menjabarkan, memaparkan, dengan kata lain. Pemaparannya itu mulai besok, ya, besok malam sampai hari Kamis kita akan terus melihat bagaimana pembahasan tentang Allah yang tidak dikenal tersebut. Tapi poin sini yang cukup menarik, ya. Cukup menarik pada saat Rasul Paulus menulis kepada Allah yang tidak dikenal. Ada yang sangat-sangat menarik di sini. Apanya yang menarik di sini, ya? Allah yang tidak dikenal itu, the unknown God, itu dalam bahasa Yunani atau bahasa Grikanya itu adalah agnosto theo. Jadi kalau Anda bernama Theo artinya itu Allah, ya. Allah, ya. Jadi agnosto theo artinya Allah, agnosto itu seperti agnostik, ya, itu tidak diketahui. Theo artinya Allah. Jadi, dan cukup menarik, yang saya katakan menariknya itu pada saat ditulis oleh Rasul Paulus dan ditulis oleh orang Athena itu di mezbah mereka menuliskan kata Theo itu dengan tulisan apa? Singular. Allah itu bisa dalam bentuk apa? Allah, ya, itu plural. Tapi yang mereka tulis kepada Allah yang apa? Yang tidak dikenal ini, tapi Allah itu dalam bentuk singular, satu Allah dengan kata lainnya, satu Allah dalam bentuk tunggal, singular. Dan ini adalah menunjuk pada apa? Kalau kata Theo itu sendiri, pada akhirnya kalau kita lihat pada saat bukan ditulis oleh orang Athena, tapi kita melihat dalam konteks perjanjian baru, maka kata Theo inilah yang digunakan oleh penulis-penulis perjanjian baru dalam bahasa Yunani untuk Allah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Jadi itulah yang dituliskan juga oleh orang-orang di Athena. Itu juga yang ditulis orang Athena, walaupun pemahaman mereka itu berbeda. Kenapa? Bagi orang Athena, Allah yang tidak dikenal, the agnosto theo ini adalah Allah apa saja. Allah apa saja yang patungnya belum sempat yang namanya mungkin bukan patungnya belum sempat didirikan, tapi maksud saya mungkin saya salah tulis di sini, ya. Allah apa saja yang namanya belum sempat dikenal. Oke? Yang namanya belum sempat dikenal. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan, jangan sampai ada satu Allah apapun bagi orang Athena. Kita sudah sembah begitu banyak patung. Kita sembah begitu banyak dewa dan dewi. Kita sudah ada nama masing-masing dewa dan dewi, patung-patung yang sudah didirikan itu sudah apa? Sudah disembah oleh mereka. Tapi sekarang kepada patung yang sudah didirikan, saya salah tulis ini, ya. Yang patungnya sudah didirikan ini tapi namanya belum dikenal, belum diketuai. Kenapa? Karena supaya mereka itu mau cari apa? Cari jangan sampai ada dewa yang tersinggung. Kok saya ini kamu kok belum menyembah saya? Saya kan ini juga Allah nih. Tapi kenapa kamu tidak menyebut nama saya? Jadi supaya mereka itu bisa memenuhi tidak membuat dewa-dewi itu marah kepada mereka. Jadi mereka dirikan satu patung sehingga para dewa dan dewi yang tidak disebutkan namanya itu bisa bilang, oh ya, oke. Walaupun nama saya tidak disebutkan tapi patung saya sudah dirikan, itulah mereka sembahlah saya di situ. Itu saya sebagai patung, saya walaupun sebagai dewa atau dewi yang nama saya belum sempat mereka kenal, dengan kata lain. Itulah pemikiran bagi orang Athena. Jangan sampai mereka disalahkan oleh dewa dan dewi yang namanya belum ditulis, ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan, dengan kata lain. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Tetapi bagi Rasul Paulus, the agnosto theo, Allah yang tidak dikenal ini adalah satu-satunya Allah, pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi itulah bagi Rasul Paulus. Ya oke, kalau kalian pikir ada satu dewa yang belum kalian sembah, saya ingin perkenalkan. Dan dia bukan hanya salah satu dari dewa-dewi, tapi dia adalah satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi. Itulah yang dinyatakan juga dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi
dari segala yang telah dijadikan. Jadi Rasul Paulus mulai dari satu titik temu tersebut. Jadi poin di sini kita lihat bahwa pemaparan Paulus di Areopagus bukanlah pemaparan dari satu ide yang singkat dan tergesa-gesa, tapi itu menunjukkan pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang mendalam. Dia telah mengadakan observasi. Dia telah melihat. Sebelum dia buka mulut dan bicara sembarangan atau apa singkat dan tergesa-gesa, dia mengobservasi dulu. Dia putar-putar dulu kota Athena. Dia lihat dulu. Ya, dia mengadakan observasi. Dia mempelajari. Dia mempelajari situasi di mana dia berada. Dia mempelajari orang-orang di mana ia berada. Jadi dia menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap pemikiran Yunani dan pandangan dunia atau world view mereka. Dalam banyak hal, peristiwa ini menggambarkan adanya kesulitan. Ya, tentu saja tuh, ya, kerja lebih berat, lebih keras. Rasul Paulus memiliki pekerjaan lebih berat di Areopagus daripada di sinagog. Ya, dia lebih berat ini. Ini orang-orang yang pandangan pemikirannya jauh berbeda dengan dia. Tapi dalam banyak hal, ini menggambarkan adanya kesulitan dalam usaha menjangkau pikiran orang-orang yang mempunyai pandangan dunia, dan juga dapat kita tambahkan, orang-orang yang memiliki intelijensia, pendidikan yang lebih tinggi, yang sama sekali berbeda dengan kita. Yang berbeda dengan kita. Itulah sebabnya ya pelajaran kita pada malam hari ini. Saya tambahkan juga dari satu kutipan Nyonya White, ya, Testimonies to Minister and Gospel Workers, halaman 400. Ya, menarik sekali dikatakan sana dia apa ya? Study your location. Ya, study your location. Pelajari lokasi di mana Anda akan menginjil, tempat di mana Anda akan membawakan pekabaran Injil tersebut, dengan maksud apa? With a view to letting your light shine forth to others. Dengan maksud untuk membiarkan cahaya Anda bersinar kepada orang lain. Ya. Pekerjaan ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Ya. Tapi kita kan sering kali kan, aduh, pusing pendeta mau menginjil di New York, ya, menginjil di orang-orang di New York, untuk lebih bagus ya di sanalah di Minahasa. Udah banyak orang Kristennya, tapi ya di situlah kita lebih banyak mungkin dapat baptisan daripada orang-orang menjangkau orang-orang India di India, atau orang-orang yang ada di New York dan lain sebagainya. Ya. Tapi Nyonya katakan apa? Pekerjaan ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama. This work should have been done long since. Jangan. Jadi untuk menjangkau mereka, Rasul Paulus tidak mulai dengan apa? Oh, kamu tidak kenal ya? Ini ada Yesus Kristus. Ya, ada Yesus Kristus yang sudah datang dan lain sebagainya. Dia tidak langsung dengan Yesus Kristus. Dia tidak langsung buka seperti apa? Seperti Yesus pada saat berbicara. Yesus pada saat dia berbicara kepada dua murid dalam perjalanan menuju Emmaus, Yesus buka kitab Perjanjian Lama. Rasul Paulus ini pada saat dia menginjil kepada orang-orang di Athena, dia tidak langsung buka Alkitabnya orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama, ya. Dia tidak buka dengan itu. Jadi seperti inilah juga Nyonya White tuliskan, ya. Jangan jadikan pertanyaan tentang hari Sabat sebagai spesialisasi pertama Anda. Oh, karena ini orang-orang di New York ini nggak tahu, atau orang-orang di kota-kota besar ini nggak tahu tentang Sabat. Saya mulai, apa itu hari perhentian? Anda mau tanya tentang hari perhentian, hari Sabat kepada orang tetangga saya yang orang India, apa itu relevansinya hari Sabat itu buat saya? Kita akan hanya ditertawakan oleh orang-orang India, yang orang-orang Hindu India ini, ya. Kalau kita langsung mulai dengan apa? Dengan hari Sabat, ya. Jadi jangan katakan, walaupun itu spesialisasi saya sebagai pendeta Advent, spesialisasi Anda, mungkin kebanyakan Anda yang sudah bertanya banyak tahu ayat-ayat tentang Sabat dan lain sebagainya. Jangan mulai dengan itu. Nyonya katakan jangan mulai dengan apa? Jangan jadikan pertanyaan tentang hari Sabat sebagai spesialisasi pertama Anda. Apa yang dapat kita lakukan? Anda harus menjangkau masyarakat dengan topik-topik praktis. Topik-topik yang praktis. Yang dapat disepakati secara bersama oleh semua orang. With practical subject. Subjek-subjek. Ya, topik-topik praktis, ya. Yang kita semua dapat sama semua. Ya. Kita berbicara, orang-orang India, tetangga saya, memiliki apa? Di depan mereka itu, di depan pintu rumah ataupun di mobil mereka itu seringkali kita lihat ada dewa-dewi mereka, ya, ada dewa-dewi mereka. Seringkali kita memiliki kecenderungan untuk mentertawakan, loh kok dewanya itu ada dewa-dewa mereka ditaruh di depan dashboard mobil mereka itu ditaruh payung, ya, supaya jangan kepanasan. Kalau nggak ada payungnya, seringkali orang-orang Hindu ini, orang-orang India, tetangga-tangga saya itu tutup dengan apa? Tutup dengan kain. Jadi mereka buka pada saat mereka drive, dewanya supaya nggak dewanya itu dibuka handuknya, ya, supaya
Tapi kalau setelah mereka parkir supaya tidak kena matahari, mereka taruh apa? Handuk tuh dewa-dewi mereka. Kita seringkali berpikir, oh kok dewanya itu takut kepanasan. Kita seringkali dapat melecehkan mereka, mentertawakan mereka. Gantinya mentertawakan mereka atau melecehkan mereka. Kenapa kita tidak berpikir, wah Anda ini orang hebat sekali ya. Tetap memikirkan ada satu kuasa yang besar yang akan menjaga Anda dalam perjalanan Anda, dalam saat Anda berkendaraan. Itulah mungkin yang dapat kita lakukan dengan mereka. Memiliki dengan satu kejujuran, kita bilang, wah Anda betul-betul sangat berbakti dan percaya adanya penyertaan ilahi kepada Anda. Gantinya kita apa? Jadi kita berbicara, kita kemudian dapat berbicara tentang apa? Adanya kekuatan di luar kekuatan kita, adanya kuasa dari surga, adanya kuasa dari yang di luar kita, yang lebih besar, yang dapat menjaga kehidupan kita. Jadi mulailah itu hal-hal yang seperti itu, penyertaan, berkat, yang praktis, dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi jangan langsung dengan teologi, ayat demi ayat dan lain sebagainya. Tapi seperti pelajaran kita tadi malam dari object lesson ya, kita gunakan kata-kata yang sederhana. Ya, kita menggunakan kata-kata yang sederhana. Tapi kita lihat di sini, kita juga pertama-tama, walaupun ini mengajak kita siapa saja dapat menjangkau orang yang pintar. Tetapi dalam menjangkau orang yang pintar, kita jangan sembarang ngomong tentunya ya. Kita harus menjadi seperti Rasul Paulus. Dia mengobservasi semua. Dia melihat semua. Dia harus memikirkan bahwa ini orang-orang yang dia mau jangkau ini tidak sembarangan yang dapat kita jangkau. Harus ada pemikiran yang dapat kita pikirkan, dan bukan itu saja. Kita harus, seperti pelajaran kita tadi malam, harus mengingat ya bahwa kita tidak boleh bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan menjangkau orang-orang yang intelijen, orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Kita harus jangkau dengan topik-topik yang praktis, dengan kata-kata yang sederhana. Tapi pada saat yang bersamaan, kita harus juga melihat, dapat menyelidiki keadaan mereka, dan melihat di mana kebutuhan mereka yang dapat kita penuhi. Dan terlebih daripada semuanya itu, biarlah kita minta kekuatan Roh Kudus, saudara ya. Walaupun Anda tidak terpelajar ya, walaupun Anda tidak terpelajar, tapi Anda dapat menjadi orang-orang yang yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang sederhana, namun akan kena dan akan dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang memiliki intelijensi tinggi sekalipun. Ya. Kalau kita minta kepada kuasa Roh Kudus, berikanlah pernyataan yang akan dapat membawa orang-orang pintar ini untuk menerima Engkau Tuhan. Kalau itu kita minta kepada Roh Kudus akan memberikan kepada kita ya. Roh Kudus pasti akan memberikan kepada kita. Itulah sebabnya sekali lagi saya ingatkan bahwa kita mungkin dapat menganggap diri kita tidak memiliki intelektualitas yang tinggi, tapi dalam menjangkau orang-orang yang tinggi dengan kadar intelektualitas, pengetahuan, penginjilan mereka, biarlah kekuatan surga itu yang menjadi kekuatan kita ya. Roh Kudus yang memiliki intelijensi yang tidak terbatas, yang akan menjadi kuasa kita, membawa sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita akan dapat menjamah, menggugah, dan membawa orang-orang itu dapat menerima satu kebutuhan yang tidak mereka miliki sebelumnya, tapi sekarang dapat mereka miliki oleh sebab kita yang membawa pekabaran Injil tersebut kepada mereka. Kiranya pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya pada saat ini dapat menjadi satu pemikiran, untuk jadi satu metode, dan membawa kita untuk berdoa untuk menerima hal yang sama seperti Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Tuhan juga dapat berikan kepada saudara dan saya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.